Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman, mahasiswa semester 5 program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus transformasi strategis Perum Bulog pada periode 2024 sampai 2025 sebagai badan usaha milik negara yang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Analisis ini menggunakan pendekatan Porter 5 Force, RBV, serta perumusan strategi, trade-off, dan roadmap implementasi berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi Perum Bulog dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, perusahaan umum Bulog atau Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan logistik pangan nasional. Aktivitas utamanya meliputi penyerapan hasil pertanian, pengelolaan cadangan beras pemerintah, stabilisasi harga pangan, serta distribusi pangan strategis. Sejak bertransformasi menjadi BUMN pada tahun 2003, Perum Bulog menjalankan operasinya melalui penugasan pemerintah dengan dukungan jaringan pergudangan dan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia guna menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Perum Bulog menghadapi sejumlah tekanan strategis. Meliputi yang pertama, Bulog mengalami kesulitan menyerap gabah dan beras lokal secara optimal karena harga pasar seringkali lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah, serta kualitas beras petani yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Namun, dalam pengalaman saya, petani seringkali mengalami hal yang menyulitkan dikarenakan petani tidak memiliki daya tawar yang kuat dan juga akses distribusi yang sangat sempit, yang mana petani hanya bisa menjual kepada tengkulak dengan harga yang cukup murah, dan hal ini sangat kontradiksi dengan pernyataan di poin yang pertama ini, yang mana harga pasar seringkali lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah. Mungkin hal ini dikarenakan harga pasar itu dikendalikan oleh para tengkulak. Kemudian yang kedua, terjadi penumpukan cadangan beras pemerintah di gudang hingga jutaan ton. Nah, menurut data yang beredar, cadangan beras pemerintah beberapa tahun terakhir mencapai 4 juta ton. Kondisi ini memang mencerminkan upaya menjaga ketahanan pangan, tapi sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal distribusi dan efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga, Bulog berada dalam tekanan ganda, yaitu menjaga harga beras tetap stabil di tengah kenaikan harga pangan, sekaligus dituntut untuk mengelola biaya operasional secara efisien. Hal ini tercermin dari harga beras yang masih relatif tinggi meskipun stok beras pemerintah tergolong besar. Kemudian yang keempat, terdapat dorongan terhadap transformasi kelembagaan dan peningkatan daya saing, mana pemerintah dan stakeholder mulai membahas perubahan status otonomi dan kapasitas manajerial Bulog agar lebih modern dan kompetitif. Kemudian yang kelima, digitalisasi dan modernisasi organisasi menjadi kebutuhan penting, termasuk pembaharuan sistem teknologi dan budaya kerja agar Bulog lebih responsif terhadap dinamika dan volatilitas pasar pangan. Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut, penting untuk menilai posisi dan daya saing Perum Bulog saat ini, serta menentukan strategi yang paling tepat untuk dijalankan ke depan sebagai berikut. Oke, yang pertama, analisis dalam perspektif Porter 5 Force, yakni ancaman pendatang baru bagi Bulog relatif rendah, dikarenakan peran Bulog dilindungi oleh mandat negara, regulasi khusus, serta kebutuhan modal logistik yang sangat besar. Kemudian dari kekuatan pemasok bersifat tidak seragam.
Karena secara individu, petani memiliki daya tawar yang lemah. Seperti pernyataan saya sebelumnya bahwasanya petani khususnya di perdesaan tidak memiliki akses modal dan juga akses distribusi, sehingga dia hanya mengandalkan untuk mendistribusikan kepada para tengkulak yang menghargai dengan harga yang cukup rendah. Dan hal ini membuat tengkulak secara sengaja untuk memarkup harga sehingga posisi pemasok tetap kuat bagi Bulog. Karena harga pasar itu gabah sering berada di atas harga pembelian dari pemerintah, sehingga penyerapan domestik menjadi tidak optimal. Kemudian dari sisi pembeli, pemerintah memiliki daya tawar yang kuat melalui penentuan volume cadangan beras pemerintah dan kebijakan penugasan yang membatasi fleksibilitas Bulog. Kemudian dari ancaman substitusi muncul dari beras impor yang lebih murah dan alternatif pangan lain, terutama ketika harga beras domestik meningkat. Sementara itu, persaingan berlangsung dalam bentuk quasi market. Jadi, Bulog tidak bersaing secara langsung dengan perusahaan swasta, tetapi tetap menghadapi tekanan efisiensi, distribusi, dan logistik. Kondisi ini menempatkan Bulog pada posisi strategis yang cenderung defensif dan sangat bergantung pada kebijakan negara serta efisiensi internal. Oke, selanjutnya yang nomor 2, analisis sumber daya dan kapabilitas Bulog menggunakan pendekatan RBV termasuk identitas Flynn. Oke, di sini dilihat dari RBV, Bulog memiliki sumber daya strategis yang sulit ditiru, jaringan gudang nasional, sistem distribusi hingga wilayah terpencil, mandat legal sebagai pengelola cadangan beras pemerintah, serta kedekatan dengan pembuat kebijakan merupakan sumber daya yang bernilai dan langka. Kapabilitas Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga juga sulit ditiru karena terbentuk dari pengalaman panjang, regulasi khusus, dan koordinasi lintas kementerian. Namun, kelemahan utama Bulog terletak pada aspek organisasi, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, fleksibilitas operasional yang terbatas, serta kualitas sumber daya manusia digital yang belum merata, membuat keunggulan tersebut belum sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya yang ketiga, berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal, tentukan pilihan strategi korporasi dan strategi bisnis yang paling rasional berdasarkan integrasi analisis eksternal dan internal. Strategi korporasi yang paling rasional bagi Bulog adalah strategi stabilitas dengan transformasi defensif, bukan ekspansi agresif. Bulog perlu tetap fokus pada mandat pangan nasional sambil memperkuat perannya sebagai logistik based food manager, bukan sekedar pengelola stok. Kemudian pada tingkat bisnis, strategi yang tepat adalah efisiensi biaya melalui perbaikan sistem dan proses yang dikombinasikan dengan diferensiasi terbatas seperti peningkatan kualitas distribusi, kecepatan respon pasar, dan transparansi data stok. Oke, kemudian yang nomor 4 yakni rumuskan trade-off strategi yang harus diambil manajemen dan resiko utama dari pilihan tersebut. Oke, dalam penerapannya, Bulog menghadapi trade-off antara menjaga stok yang besar demi stabilitas pangan dan menekan stok untuk efisiensi biaya. Fokus berlebihan pada stabilisasi harga berpotensi meningkatkan beban operasional, sementara penekanan efisiensi yang terlalu kuat dapat melemahkan fungsi publik Bulog. Nah, risiko utama strategi ini meliputi resistensi internal, kemudian kegagalan integrasi sistem digital, serta ketergantungan pada kebijakan pemerintah yang bersifat jangka pendek. Oke, selanjutnya yang terakhir, yakni susun peta implementasi strategi atau strategic roadmap yang mencakup aspek struktur organisasi, teknologi, dan budaya. Agar strategi berjalan efektif,
Bulog memerlukan strategic roadmap yang jelas. Dari sisi struktur organisasi, dibutuhkan pergeseran menuju organisasi yang lebih adaptif dengan penguatan fungsi analitik data pangan, optimasi rantai pasok, dan manajemen risiko. Kemudian dari sisi teknologi, penerapan sistem digital rantai pasok secara end-to-end menjadi kunci, mulai dari penyerapan gabah hingga distribusi berbasis peramalan permintaan. Kemudian dari sisi budaya, organisasi, Bulog perlu membangun budaya kinerja, pengambilan keputusan berbasis data, dan orientasi pada solusi. Kemudian dari peluncuran logo baru merupakan bagian dari transformasi identitas untuk menegaskan arah perubahan menuju organisasi yang lebih modern dan kompetitif. Tanpa perubahan budaya yang sejalan, digitalisasi berisiko hanya menjadi proyek teknologi tanpa menghasilkan keunggulan strategis. Oke, jadi Perum Bulog memiliki keunggulan strategis yang kuat. Namun, keberlanjutan perannya sangat bergantung pada keberhasilan transformasi internal, khususnya dalam aspek organisasi, teknologi, dan budaya. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, Bulog diharapkan mampu menjawab tantangan pangan nasional secara lebih efektif. Oke, mungkin itu saja analisis dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.